aku memberikan free endorse udah 1 minggu ini buat semua orang yang lagi punya usaha online di rumah, dan yang kecil-kecilan yang aku utamain ya, bukan yang gede gitu, karena yang gede kan pasti udah besar. Yang kecil-kecilan yang dia nggak bisa bayar artis, dia aku pasti free endorse. Kalau ini sih nggak ada sih, kalau misalnya panic buying nggak ada, alhamdulillah, karena ya kita standar aja. Tapi kan memang kan aku di lockdown di rumah ini isinya ada 35 orang kan, sama yang kerja semua dan benar-benar nggak boleh keluar, jadi otomatis semua makan dan kebutuhan 35 orang ini harus kita handle sendiri. Jadi otomatis kalau belanja harus lebih banyak karena makanannya kan berapa kali sehari gitu. Terus memang yang paling kita pikirin adalah kita ya kasih kesehatan bukan hanya buat kita keluarga berenam, tapi kasih vitamin juga buat yang di sini, kasih madu yang kayak gitu-gitu sih. Jadi memperhatikan juga semua yang ada di rumah ini. Jadi memang aku bikin kegiatan yang ya banyak kegiatan donasi memang dimulai dari waktu itu ngeliat kayaknya kok kasihan banget yang di rumah sakit. Nah memang yang aku bisa bantu karena aku jualannya makanan. Jadi aku sebelum tempat aku tutup, aku kasih kayak setiap hari 200 pack buat beberapa rumah sakit. Karena memang yang membutuhkan adalah kan selain kita yang membutuhkan adalah tim medis di sana. Mereka bekerja pasti ada capek, pasti mereka bekerja juga membutuhkan selain masker, membutuhkan vitamin, makanan. Jadi aku bisa bantu main makanan. Terus aku juga mungkin kayak abang-abang ojol yang mungkin nganter-nganter makanan ke tempat kita. Dan itu juga jadi kenapa aku memang bikin kegiatan donasi selain ya kan aku kan jualan makanan, jadi aku bisa membantu orang-orang yang tim medis yang ada di rumah sakit. Kita kirim udah hampir 2 minggu ini 200 pack setiap hari. Kita juga bantu kayak buat abang ojol gitu setiap hari. Dan yang lagi aku lakukan adalah sebenarnya banyak yang bisa kita bantu, nggak cuma bisa dengan uang sih, tapi kayak aku memberikan free endorse udah 1 minggu ini buat semua orang yang lagi punya usaha online di rumah, dan yang kecil-kecilan yang aku utamain ya, bukan yang gede gitu, karena yang gede kan pasti udah besar. Yang kecil-kecilan yang dia nggak bisa bayar artis, dia aku pasti free endorse. Jadi aku limitin sehari aku posting 10 gitu, dan hasilnya ribuan yang kirim gitu, dan banyak banget. Dan alhamdulillah akhirnya jadi banyak juga yang bikin kegiatan kayak begini, alhamdulillah gitu. Karena bagi aku kita apapun yang bisa kita lakukan sekarang buat membantu orang lain, apalagi ini mau Ramadan, pasti orang-orang juga nggak boleh mudik, kita jangan mudik, maksudnya kita harus di rumah aja dan lain-lain, pasti kan juga jenuh. Jadi kita jadi entrepreneur sendirilah di rumah gitu, kita jualan. Kayak banyak yang aku saranin untuk bikin kue atau apa, kalau memang punya bakat dibikin aja, dan aku akan siap bantu promo gitu. Itu yang memang sekarang kita lakuin. Dan alhamdulillah sih banyak yang feedbacknya bilang, aduh Bunda, alhamdulillah pesananku nggak berhenti, alhamdulillah gitu. Jadi apalagi nih mau di bulan Ramadan, pasti orang kan banyak yang pesan makanan, banyak pesan yang begitu-begitu gitu. Jadi insya Allah bisa membantu mereka. Alhamdulillah yang free endorse ini aku udah tercetus dari diriku sendiri sih, nggak ada siapa-siapa. Ngobrol sama Mas Anang sama Aurel, kira-kira apa yang bisa kita bantu buat bantuin orang banyak ya gitu. Akhirnya tercetuslah ini gitu, karena orang banyak dirumahkan, di PHK, nggak punya kerjaan, dan online shop yang kecil-kecil yang followernya belum banyak, kan kasihan gitu. Dengan adanya begini alhamdulillah, dan gak lama memang banyak juga akhirnya yang bikin kayak begini juga. Jadi alhamdulillah gitu kalau banyak banget yang bisa ikutan berpartisipasi buat kegiatan sosial kayak begini gitu. Kayak jadi selain free endorse itu, terus aku juga yang udah 2 minggu ini ngasih makanan buat tim medis itu paling mungkin ini, kayak aku kan punya Hermansyah Foundation dan punya Pre-Love, barang-barang semua yang aku pakai full hasil penjualannya akan aku donasikan buat virus corona ini gitu. Karena kita nggak tahu, ini aja belum masa kritis katanya, ini masih ribuan. Dan yang aku sedih tuh di Indonesia yang meninggal tuh selalu 10% dari yang kena gitu. Itu kan yang bahaya banget gitu. Kalau di luar kita lihat kan walaupun ribuan yang kena, tapi yang meninggal dan yang sembuh lebih banyak gitu. Nah Indonesia ini kayaknya yang meninggal habis 10%. Nah itu kenapa gitu, itu yang memang sekarang jadi pertanyaan aku juga. Jadi katanya ini belum apa-apa karena masa krisisnya itu belum lewat gitu, masih akan lagi terjadi gitu. Jadi sepertinya mungkin sampai Ramadan dan sampai hari raya. Jadi kita sama-sama mungkin berdoa lebih banyak, semoga musibah ini segera berakhir.
Jadi memang kalau dibilang panik, pasti semua orang menghadapi virus corona ini akan panik gitu, karena kita kan nggak tahu ini apa sih yang kita hadapi gitu. Dan awalnya aku sempat santai sebelum pemerintah melockdown ini, kita sempat santai, kita sempat berpikiran bahwa ini apaan sih, cuma flu biasa, sempat begitu. Tapi begitu aku lihat di seluruh dunia udah seperti ini, dan aku lihat kayaknya memang membahayakan bukan itu dan mematikan gitu, jadi kayaknya kita harus memang ekstra hati-hati. Kita harus benar-benar mengikuti anjuran pemerintah, dan kita sendiri di Cinere ini udah 2 minggu kita melockdown diri kita nggak keluar rumah, dan kita membatasi banget orang yang datang gitu. Jadi kita benar-benar, terus apapun kiriman dan lain-lain, apalagi aku lagi terima free endorse ini, benar-benar aku buka dulu di luar, aku jemur dulu dan lain-lain, karena kan bisa aja ya, kita nggak pernah tahu ya gitu. Tapi kita harus menjaga. Kenapa? Makanya aku suka sedih kalau ngeliat orang masih nongkrong sekarang, masih di jalan masih ada yang ketemuan nge-mall dan lain-lain, kayak gini loh, kayak menggampangkan banget. Mungkin kita ngerasa nggak akan kena gitu, tapi kalau apa kita atau berani kali gitu, tapi kan kalau dia pulang menyusahkan orang lain yang kena nanti di rumahnya, lingkungan terdekatnya, keluarga, tetangga dan lain-lain, gak dipikirin gitu. Nah itu sih yang aku pikirin ya. Semoga aja dengan kayak begini awarenessnya dari masyarakat semua akan lebih lagi, dan alhamdulillah sekarang ada yang namanya karantina wilayah, itu mungkin juga lebih bisa, konsep yang lebih bisa dijalankan juga, karena memang kita lihat kayak di Korea aja mereka juga jujur suka kesel sih ngeliat kayak kemarin kita mau nyumbang masker dan lain-lain, tiba-tiba harganya udah naik lagi gitu. Sedih aja sih, kayak udah lagi musibah masih aja main-mainin harga gitu loh. Dan sedihnya juga dengan orang di rumah yang nimbunin masker, nimbunin dan lain-lain buat keluarganya, padahal di rumah aja gitu kan. Ya lebih baik dikasih ke orang-orang yang membutuhkan, misalnya di rumah sakit dan lain-lain gitu. Dan suka agak bingung aja sama orang yang pergi keluar tapi kayak udah pakai astronot, tapi kayak cuma ke supermarket atau apa gitu. Jadi kayak bikin orang semua jadi pada risau. Jadi menurut aku memang keadaan ini bisa membuat banyak orang yang jadi tambah emosi, tambah kesel, ngelihat ini sedikit jadi gampang terprovokasi gitu. Kalau dibilang keadaan ini pasti memang gak enak banget buat kita semua, tapi ya itu sih paling pentingnya ya harga melambung itu, kayak karena banyak bahan pokok makanan juga harganya naik gitu. Ya buat kita mungkin masih nggak terlalu ini, tapi buat orang yang udah nggak punya pemasukan, harus di rumah aja, terus harga semua naik, itu yang aku agak riskan, takut. Tapi mudah-mudahan pemerintah bisa selalu menyiapkan bahan pokok yang banyak, jadi orang juga nggak kesusahan pas cari, itu aja. Untuk menjaga daya tahan tubuh tuh kita kayak karena di rumah aja tiap hari pagi udah ada jadwal ya, siang berjemur karena matahari yang paling bagus kan jam 10 sampai jam 2. Habis berjemur kita mungkin kayak masak-masak, kita juga ada olahraga-olahraga kecil kayak nemenin anak-anak main, ngedance apa, itu kan juga lumayan membuang ya ada bergerak lah ya badannya gitu. Terus kita juga nonton film, terus ngajarin anak-anak main, hanya itu aja, masak, repeat aja terus tiap hari kayak gitu. Cuma karena aku juga punya YouTube channel, jadi mengisi kegiatan doangnya aku syuting YouTube, misalnya kayak main games di rumah sama mbak-mbak, main apa, aku sekarang lagi suka masak dan aku share ke YouTube. Alhamdulillah banget orang yang nontonnya seneng gitu, karena pas mereka praktekin lagi tuh berhasil gitu makanannya atau apa. Terus paling kita nyanyi-nyanyi di rumah, gitu-gitu aja sih ya. Walaupun pasti anak-anak bosen ya, tapi ya kita berusaha untuk selalu ngasih tahu bahwa ini yang terbaik yang harus kita lakukan gitu. Harapan kedepannya semoga musibah ini cepat berlalu, cepat berakhir, apalagi ini mau Ramadan, mau Lebaran. Dan pesan banget dari aku, pokoknya please kalau yang memang bukan untuk tujuan mencari nafkah, jangan keluar, di rumah aja lebih baik, lebih aman. Dan kalau yang memang harus terpaksa keluar, jalanin yang namanya social distancing, rajin cuci tangan, pulang ke rumah mandi yang bersih supaya yang di rumah nggak kena imbasnya dari kita. Terus lagi ya itu cuci tangan yang rajin. Dan kalau aku sendiri ya tadi banyak minum vitamin, banyak minum rempah-rempah kayak jahe merah, bawang putih, lemon yang tinggi-tinggi vitamin C-nya. Terus yang paling penting yang doa dari kita adalah semoga musibah ini segera berakhir. Akan bisa berakhir selain doa, yaitu dari awareness dari kita semua yang bisa mengikuti anjuran pemerintah apa dan menjalankannya dengan baik. Aku yakin insya Allah pasti akan segera berakhir.